Kalau ada apa-apa sebelum saya terlalu kejauhan, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, ada Bu Susi. Sekarang Pak Ervan saya ganti jadi Bu Susi. Punten Bu, stres kemarin. Kalau ada apa-apa silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari yang kemarin-kemarin, silakan ditulis di chat. Saya akan bereaksi dengan baca chat dulu, gitu ya. Nah, saya akan share screen untuk materi hari ini. Oke, saya tadi tuh mana ya? Salah yang ini. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Ups, ya. Jadi materi hari ini kira-kira ini tentang enkripsi itu apa, kemudian ada virtual private network, kemudian ada firewall, manajemen password sama backup, kira-kira kayak gini. Ini saya bisa menerangkan versi susah, bisa menerangkan versi gampang. Saya akan menerangkan versi gampang dulu ya, saya takut ngeri, asli ini sekarang saya rada ngeri-ngeri sedap nih neranginnya. Saya akan coba menerangkan versi gampang tentang enkripsi, VPN, firewall, password, manajemen password sama backup. Mungkin dari yang gampang dulu ya sebelum terlalu jauh-jauh. Yang paling gampang adalah backup. Dan ini backup cukup fatal karena ini kejadian banget sama pusat data nasional. Kita beroperasi tanpa backup, akhirnya kemasukan ransomware, akhirnya rusak semua dan tidak ada backupnya. Jadi ini penting banget yang jadi masalah. Backup tuh gampang banget sih sebenarnya backup. Kalau yang saya lakukan sendiri ya, mungkin saya kalau saya kasih lihat caranya agak ngeri sih sebenarnya. Yang bentar ngasih lihat caranya nggak yang ngeri saya. Sederhananya gini lah. Ini saya nggak ada flash disk, nggak saya colokin ini sebenarnya. Kalau saya colokin flash disk, ini misalnya ini depan kita ada komputer, jangan gini lah, ini mah ngeri. Misalnya saya pengen backup musik-musik yang ada di hard disk saya cuma klik kanan copy itu kemana. Itu backup yang paling sederhana ya. Jadi yang paling sederhana backupnya adalah kita klik foldernya, klik folder yang pengen diinginin, copy itu kemana. Nah, yang jadi masalah ada dua hal nih di sini yang masalah. Satu, kalau kita mengerjakan ini semua secara manual, kita suka lupa. Jadi tiap hari jam berapa harus dikerjain, itu kan harus kerjaan rutin banget ya. Jadi saya supaya mengganti itu, proses kopinya saya dibikin otomatis sama komputer yang melakukan itu otomatis. Jam berapa, kapannya dilakukan otomatis. Secara umum yang dilakukan cuma masuk ke folder mana, kemudian misalnya ini saya copy ke mana, kira-kira kayak gitu. Cuman saya kopinya tidak di komputer yang sama, saya biasanya copy ke komputer lain, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau mau ngelihat caranya nanti saya kasih lihat juga sih. Cuman saya mungkin nggak akan berani terlalu detail ngasih lihatnya karena tidak manusiawi. Kemudian itu yang pertama, masalah waktu. Yang kedua, kalau kita copy satu folder seperti ini, copy itu satu folder. Kalau tidak ada perubahan di folder itu, kita copy ulang, jadi kita buang-buang waktu dong. Jadi yang kedua adalah kita harus pakai software yang bisa deteksi antara yang di backup sama yang baru ada bedanya nggak. Kalau ternyata yang akan kita copy dengan yang di backupnya sama, nggak dilakukan kopinya langsung di skip, kira-kira itu. Jadi sesederhana itu. Nah, cuman saya biasanya backupnya, kami kalau lagi mengoperasikan backup, kita ada backup yang bulanan, ada backup yang mingguan, ada backup yang harian, ada backup yang jam-jaman. Jadi ada backupnya ada beberapa macam. Dan itu disimpan di folder yang berbeda-beda, tidak disatukan di satu tempat, dipisahin tempatnya. Konsekuensinya backupnya besarnya backup bisa 2-3 kali lebih besar daripada file yang
kita ingin pertahankan tadi, file yang ingin di backup. Jadi besarnya backup 2-3 kali. Nah ini masalah sebetulnya. Artinya kalau kita punya harus backup hard disk 1 tera, berarti backupnya bisa 3-4 tera. Ini masalah. Ini masalah di pengadaan barang sih sebenarnya. Jadi masalahnya di situ. Jadi waktu kemarin Pusat Data Nasional jebol, hancur, kemudian Ketua BSSN yang kebetulan juga Jenderal Kopassus sebetulnya dari Gultor tuh buat penanganan ini ya, teroris. Jadi satuan buat penanganan teroris, jenderalnya langsung ya. Dan dia kan pemimpinnya BSSN. Udah gitu dipanggil sama DPR, diobok-obok sama DPR, dibodoh-bodohin kan. Aduh, kasihan banget saya. Gimana ya? Yang salah bukan BSSN soalnya, yang salah adalah yang ngerjain proyek PDN ya, sebenarnya kan jadi masalahnya kayak gitu. Nah, kalau saya sering sekali jalan di teman-teman pemerintahan. Masalah besar di pemerintah adalah pengadaan barangnya sih. Jadi seringkali waktu kita mengadakan sebuah sistem, kita mengadakan ya buat sistem itu aja, tapi tidak ada pengadaan barang untuk backup. Masalahnya dengan backup adalah anggarannya 2-3 kali dari anggaran yang kita alokasikan buat sistem yang kita rancang tadi. Paling tidak anggaran harddisknya ya. Harddisknya 2-3 kali dari anggaran yang kita sediakan ini tadi. Jadi misalnya harddisknya 500 terabyte ya kita harus anggarkan 500 kali 3. Pingsan nih urusan. Jadi harusnya gede banget sebetulnya yang harus dialokasikan. Ini masalah besar. Jadi mudah-mudahan kebayang bahwa masalahnya seperti itu. Saya kasih icip-icip sedikit teknik backupnya. Saya kasih icip-icip sedikit aja ya. Saya biasanya kalau kita melakukan ini semua, biasanya kita tidak melakukan di Windows biasa. Kita melakukannya di server. Jadi saya akan masuk ke backup. Nih, bentar, ada yang backup yang rada, nih, wah ini macam-macam banget ya. Oke, waduh, neranginnya lewat mana nih yang paling bagus? Oke, ya udah, pakai ini langsung lah luar kepala saya. Jadi kalau kita ingin membackup harddisk mau di backup, jadi harus bisa di copy langsung. Dan ini biasanya saya lakukan kalau saya pengen ngopiin harddisk buat server sekolah. Ini kebetulan kita punya inisiatif buat ngasih server buat sekolah-sekolah di Indonesia free. Di dalam servernya itu ada perpustakaan digital, ada Wikipedia, semuanya offline, tidak perlu pakai internet, tidak perlu di-online kan, harusnya offline. Nah kita biasanya perintahnya DD, perintahnya kayak gitu, saya gedein lah hurufnya. Kalau tadi yang waktu pertama kali saya kasih lihat adalah backupnya folder di backup. Kalau DD ini di backup harddisk copy ke harddisk. Jadi ada harddisk 500 giga di copy ke 500 giga. Jadi DD input file sama dengan harddisk ini saya pakai bahasa manusia ya. Harddisk 1 di copy output file sama dengan harddisk 2. Jadi bisa seperti itu. Ini DD satu perintah yang. Tapi ini harddisk ke harddisk. Kalau kita mau copy folder CP itu copy folder. Oke. Biasanya folder A di copy ke ini saya pakai bahasa manusia. Praktek benernya nggak seperti ini sih, perintahnya lebih rumit sedikit daripada ini. Jadi saya pakai perintah copy. Oke. Kemudian satu lagi, tapi kalau DD CP itu apakah kita sudah punya atau belum punya, semuanya di copy semua file-filenya. Jadi di copy ulang semuanya. Nah, kalau kita pengen supaya ngopi hanya file yang belum pernah di copy, kita pakai namanya rsync. Rsync ini akan ngopi yang belum pernah di copy. Misalnya rsync update
sama rekursif. Wah, rekursif tuh pokoknya folder sama bawah-bawahnya di copy semua nih. Eh, nggak usah terlalu dimasukin ke hati ya. Pokoknya rsync itu nanti kita ada sumber A ke tujuan backup. Bentuknya ini folder biasanya. Tapi tujuannya kalau saya seringkali bisa salah satu ya, bisa sumbernya dari komputer lain tujuannya ke folder di komputer kita, bisa aja sumbernya dari komputer kita tujuannya ke komputer lain. Jadi bisa antar komputer kayak gini, rsync ini, gitu ya. Jadi kalau diulang lagi, ada yang namanya DD, itu copy harddisk ke harddisk. Ada yang namanya CP, itu copy folder ke folder. Tanpa dicek ini udah ada kopinya atau belum, langsung timpa aja semua. Satu lagi yang sering saya pakai banget, rsync. Kalau rsync ini dia akan cek dulu, ini filenya udah ada belum. Kalau filenya udah ada, nggak akan ditimpa. Kalau filenya ada tapi beda jam, beda waktunya, jadi timenya di file itu beda, dia akan timpa. Kalau file di sebelah sana waktunya udah lama gitu. Jadi dia akan lihat ini besarnya beda nggak. Kalau besarnya sama, waktunya sama, nggak akan ditimpa. Jadi rsync lebih bagus sih sebenarnya. Jadi saya selalu seringkali nge-backup pakainya rsync. Gitu. Jadi 3 itu yang kita pakai. Kemudian kita harus bikin schedule, jadwal, tanggal berapa, jam berapa, atau hari apa, jam berapa kita akan backup. Kita bisa bikin penjadwalan sih. Kalau di server penjadwalannya biasanya pakai ini nih, cron tab. Gak usah dimasukin ke hati ya yang ini mah. Pokoknya tahu ada proses penjadwalan lah. Nah, ini saya akan masuk pakai nomor 3 aja. Nah, ini bisa di cron. Contoh penjadwalan, ini ada tulisannya, mana mouse saya teh. Ini menit, hour, day of month. DOM itu day of month, month itu month, DOW adalah day of week. Ini perintahnya apa? Jadi saya bisa bikin jadwal jam menit berapa, jam berapa, tiap hari apa, tiap bulan apa, tiap hari apa dalam 1 minggu, perintahnya apa. Misal tiap menit 0 jam 0, jadi menit 0 jam 0, jam 12 malam maksudnya. Tiap hari saya kasih bintang, tiap bulan saya kasih bintang, tiap hari dalam 1 minggu saya kasih bintang. Jalankan perintah apa, misalnya rsync apa gitu, dibikin lengkap ya. Rsync dari folder ini ke folder mana. Jadi dengan cara itu tiap jam 12 malam kita akan backup ini semua. Nah, ini Bapak Ibu nggak perlu menghafal perintah ini, biarin nanti orang IT yang mengerjakan yang lebih detailnya. Tapi kita sebagai manajer tahu, oke, sistem harus backup. Dan backup itu ada macam-macam backup. Ada yang di backup harddisknya, ada yang di backup foldernya, ada yang di backup filenya. Filenya juga ada teknik yang lebih efisien. Dia hanya backup file yang berubah. Bisa juga kita terus kita pakai timer, tanggal, jam, segala macam, supaya dia bisa ngatur. Ada yang backup bulanan, ada yang backup mingguan, ada yang harian, ada yang jam-jaman dan sebagainya. Gitu. Ini kerjaan serius, harus dikerjakan sih sebenarnya. Nah, yang jadi masalah karena keterbatasan anggaran, akibatnya kita mentolerir sistem beroperasi tanpa backup. Dan itu berbahaya sekali sih sebenarnya. Kalau saya nggak berani. Ini saya buka rahasia aja ya. Saya di rumah semua data di backup di 2 server. Isinya sama. Datanya ono itu, data orang pribadi loh. Data kerjaan di backup di 2 server. Data itu bisa aja data kerjaan, tapi kadang-kadang data juga bisa berupa foto-foto yang ada di HP. Jadi saya punya album juga, albumnya di copy. Kalau album kebetulan bukan hanya di server ada, cuman ada di folder juga. Saya kasih lihat lah, kalau enggak foto album ya, album foto. Nah, ini foto albumnya. Ini lagi ngakses bentar. Iya, lemot. Mudah-mudahan rada bisa diakses. Kenapa jadi lemot? Ini dia. Nah, ini foto-foto albumnya di copy di server.
Minta maaf, ini kopinya di hard disk. Cuman hard disk ini di copy juga ke salah satu servernya. Jadi salah satu server ada kopian hard disknya juga. Nah ini kalau kita lihat ada yang 2011. Ini Sadis nih albumnya dari 2000 berapa ya? Nih ada dari tahun 2000. Ini 1999. Ini ada yang 1985, ada sedikit lah foto-foto yang lama banget. Tapi 2000 ke sana udah semua relatif terbackup. Jadi artinya ini udah 24 tahun foto-fotonya disimpan di sana. Jadi foto-foto, dokumen-dokumen kerjaan segala macam semuanya disimpan dalam bentuk file di hard disk dan dikopiin kemana-mana. Jadi itu backup ya. Jadi backup bukan hanya dokumen, foto, album, video, keluarga dan sebagainya juga perlu backup sih. Jadi kalau saya pribadi biasanya tidak disimpan di handphone. Handphone saya kosong sih. Nggak ada file-file itu, nggak ada, udah selesai langsung ditransfer semuanya. Jadi nggak ada. Walaupun ada foto nanti paling seminggu 2 minggu hilang lagi. Saya kopiin semua. Jadi hilang semua. Oke. Dan kalau kita lihat ini backupannya sampai bertahun-tahun. Nah, itu backup. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat atau apa ya. Oke, saya balik lagi. Mudah-mudahan udah mulai kebayang backup. Oke, sekarang saya masuk ke password management. Oke, password management ini susah-susah gampang. Paling kalau dalam bahasa yang formalnya sih, bentar, saya akan masuk ke website, tapi ini formal. Tapi kalau mau jujur ini tidak aman 100% sih sebenarnya. Password bukan sesuatu yang aman 100% kalau mau jujur. Di sini ada mana password? Sorry. Mana dia? Oh, di sini berarti. Ini dia. Kok nggak ada? Oh, ini dia. Oke. Ini ada 20 Linux Security, Linux Server Hardening Security Tips. Ini adalah tip-tip buat mengamankan server. Ini sebagian besar adalah buat admin jaringan. Jadi ini sarannya kalau nanti ketemu orang jaringan, ini ada loh tip-tip buat ngamanin servernya. Cuman buat Bapak Ibu karena mungkin bukan admin, saya akan fokus ke sini aja untuk account password yang kuat. Oke. Nah, bagaimana cara kita sebagai admin mengamankan password supaya aman? Nah, cara paling paling brengseknya adalah, ini brengsek sih sebenarnya, kurang ajar yang ini. Cara kita ngamanin password sebagai seorang admin, kalau kita yang mengoperasikan server, untuk mengamankan password kita akan menjebolkan passwordnya itu. Jadi ini adalah teknik buat jebolin password sih sebenarnya. Jadi teknik yang biasa kita pakai buat ngecek apakah passwordnya aman atau tidak, passwordnya kita jebolin beneran. Jadi kalau udah jebol, saya akan bilang tapi kita kan disumpah juga sebagai admin server ya. Kita disumpah, kita bilang, nanti kita udah passwordnya jebol, kita bilang sama yang punya password, Bapak, Ibu minta maaf, password yang Bapak Ibu pakai kayaknya kurang aman, karena tolong diganti lah. Karena ini cukup mudah di hack, kira-kira kayak gitu. Jadi kita jebolin passwordnya. Tekniknya di sini. Ini teknik ngejebolinnya sih sebenarnya. Yang Bapak Ibu lihat di depan ini adalah teknik buat ngejebolin passwordnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Susi. Nah, sekarang tahulah, mudah-mudahan saya nggak salah terus ya. Backup yang aman baiknya di eksternal data atau bagaimana? Kalau saya simpan di cloud, ini saya harus menambah, jadi kena iuran tambahan per tahun yang karena takut sewaktu ditanya pimpinan. Saya jujur Bu, saya tidak pernah nyimpan di cloud. Takut soalnya. Saya sendiri takut sama cloud. Jadi
saya cenderung nyimpan data saya nyimpannya, kebetulan saya ada 2 server, tapi saya juga ada hard disk eksternal. Jadi saya nyimpannya di situ aja. Jadi saya selalu nggak nyimpan di satu tempat aja. Jadi saya selalu ada tiga backup gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak pakai cloud sama sekali. Cloud biasanya saya pakai untuk kerja aja. Misalnya saya harus edit dokumen sama beberapa orang sekaligus, atau saya kasih lihat lah kondisi cloud saya ya, biar kelihatan. Ini saya masuk ke sini. Ini bukan, jadi cloud saya bukan untuk, ini saya makainya Google Drive cloudnya. Ini jaringannya parah banget di rumah saya sekarang. Ini saya masuk ke Google Drive. Dokumen-dokumen yang ada di Google Drive saya, ini adalah dokumen kerjaan sih. Ini ada paper journal yang ditulis sama Fatah, Heidi. Ini paper journal. Ini draft buku. Ini bukunya baru saja terbit yang ini. Ini semua dokumen buat kerja. Jadi memang kerja. Tapi kalau kerjanya sudah selesai, biasanya saya download, saya taruh di hard disk saya. Jadi ini semua rata-rata dokumen kerja yang ada di cloud ya. Jadi cloud bukan tempat backup saya. Saya tidak pakai cloud buat backup sama sekali. Dan makanya kalau kita lihat saya hanya pakai 2,68 GB. Google ngasih 15 GB, saya cuma pakai nggak sampai 3 GB karena ini buat tempat kerja. Foto-foto juga nggak saya taruh di cloud. Jadi foto tidak saya taruh di cloud, kerjaan semua tidak saya taruh di cloud, file tidak ditaruh di cloud, semuanya di hard disk. Hard disknya eksternal. Kalau saya hard disk eksternal kebetulan cuma satu ya. Cuman saya sendiri ada 2 server di rumah. Masing-masing server 12 tera. Jadi saya punya 12 kali 2 tambah hard disk eksternal gitu. Jadi itu tempat saya nyimpannya di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa kasih bayangan ke ibu ya. Cuman ini masalah disiplin sih akhirnya, kalau mau jujur sih. Kita harus disiplin. Nah, yang jadi masalah gini Bu, terus terang aja sih. Seringkali yang kita lakukan, ini yang dilakukan sama istri saya juga sih. Jadi kalau dia ngopi satu folder gini, dia kopi gitu ya. Dia ngopi ke folder namanya ini di harddisk mana. Nanti dia kopi lagi namanya ganti. Akibatnya di harddisk itu kita punya beberapa file yang sama dengan nama folder yang beda. Karena dia ngopi, sekarang dia kasih kopi dengan nama ini, besok dia kopi dengan nama apa, besok dengan nama apa. Jadi itu kita perlu disiplin sih, namanya harus sama. Saya sendiri agak susah buat nginget nama folder, akibatnya saya biarin namanya beda, tapi saya punya tool, alat, software, buat ngecek apakah ada file yang sama, apakah ada file yang duplikasi. Udah gitu saya delete file duplikasinya. Jadi ada software seperti itu. Kalau di Linux namanya, nggak saya install di sini. Saya masuk dulu ke server. Saya masuk ke server dulu ya. Ini saya masuk ke server. Istri saya protes tuh. Diomongin dia protes dia. Ya, gua diomongin katanya. Langsung protes. Ya, aduh punten banget ini mah. Kepaksa istri jadiin korban. Nah, kalau untuk cek duplikasi, saya biasanya pakai kalau di Linux ya ada file namanya program namanya fdups, file duplicate. Nah, saya kasih tahu aja foldernya mana, var data library 2 gitu. Jadi semua apa sih namanya? Ini dia lagi ngecek sih. PSAS, PSA. Nggak clear. PSAX. Udah. Ini dia. Ini lagi ngecek nih. Ini lagi ngecek kalau ada yang duplikasi akan dia delete. Jadi dengan cara itu harddisk saya bisa bisa irit banget. Jadi ini tambahan ya, duplikasi. Saya cek lagi. Oke, kira-kira itu mudah-mudahan ngasih gambaran ya. Apakah lebih baik backup di media lain namun dapat dengan mudah di sewaktu-waktu? Kalau boleh saran sih, jadi kalau saya pribadi nggak pakai ini ya, tidak pakai cloud karena harus bayar dan sebagainya. Ini saya backupnya tuh ordernya 12 tera.
Jadi kalau saya pakai cloud, saya jamin hal itu saya harus bayar mahal banget kalau pakai cloud. Makanya saya pakai hard disk biasa buat kopi. Jadi ada yang harddisknya besar, itu adanya di rumah, saya tidak bawa-bawa. Yang saya tenteng, yang saya jinjing-jinjing keluar, itu harddisknya cuma 1 tera aja. Jadi nggak terlalu gede biasanya. Itu yang sewaktu-waktu saya butuhin segala macam 1 tera. Jadi ada yang bisa dibawa 1 tera, ada yang ditaruh di rumah 12 tera, tapi cloud nggak dipakai. Cloud cuma buat kalau kita kerja butuh sharing file segala macam. Makanya cloud saya cuma dipakai 2,6 giga. Kami di PNS ada aplikasi kriteria kerja aplikasi dari BKN. Berarti tidak aman dong kerahasiaannya, di mana kita harus menambahkan eviden kerja. Kenapa tidak aman? Saya lagi mikir apa hubungannya backup sama tidak aman nih. Ini kalau boleh dijelasin lagi nih. Jadi ini pertanyaannya, kami PNS ada aplikasi terkait kinerja, aplikasi dari BKN. Oke. Berarti tidak aman kerahasiaannya, di mana kita harus menambahkan eviden kerjanya kegiatan. Tidak aman tuh nggak tahu, ini saya harus nyamain persepsi. Kalau kita penyimpanan evidence-nya di Google Drive sama Cloud. Gini Bu, Google Drive sama Cloud dan sebagainya tuh aman kalau passwordnya aman, segala macam ya. Kalau passwordnya aman, terutama password aman. Walaupun saya sih ngeri sebetulnya. Jadi kalau password aman, ya mudah-mudahan aman, ditaruh di Google Drive dan teman-temannya. Kalau Google dia berusaha ngamanin data pelanggan kalau Google. Apalagi kalau pelanggannya bayar ya. Google akan berusaha keras buat ngamanin data pelanggan. Nah, jadi kalau itu nggak masalah, karena dia pasti ngamanin. Yang jadi masalah adalah kalau sampai passwordnya kita lepas ke orang lain, jadi datanya bisa diambil sama orang. Itu aja sih. Jadi kalau kita main di cloud ya itu solusinya. Nah, kalau kita harus ngupload segala evidence segala macam, bukti pekerjaan kita, kalau saya kan dosen ya di Diknas dan sebagainya, kita nguploadnya ke servernya Diknas sih. Saya nggak bikin link ke cloud sih sebenarnya. Saya ngupload aja, misalnya sertifikat dan sebagainya, saya upload ke servernya Diknasnya langsung. Jadi mereka nggak bikin link ke cloud sih. Kalau di Diknas sih kayak gitu, saya banyaknya ngupload langsung. Jadi resikonya udah Diknas yang nanggung. Kalau di Diknas kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Jadi saya nggak gini. Ini pertanyaan dari Pak Rendra. Apakah ada kemungkinan pihak Google bisa akses file kita di Google Drive? Sangat bisa. Jadi kalau saya adminnya Google, dia bisa akses file kita, dia bisa akses semua email kita, dia bisa baca, asli bisa baca. Dia bisa foto-foto kita bisa diambil dan sebagainya, semuanya bisa diambil. Cuman kondisi hari ini dia cukup etis aksesnya, itu dia biasanya datanya akan dieksploitasi, dia akan pakai data itu untuk buat iklan gitu. Oh, di BKN harus minta link ya? Waduh, ngeri. Ya udahlah, pakai doa aja deh Bu. Parah. Aduh. Kalau kita di kampus kita bikin repository, tapi tetap saya nggak terlalu ini. Kita punya ini sih di kampus, repository ITTS ACID. Wah, lagi error, servernya lagi. Ini kita jaringannya lagi kacau di kampus. Jadi kita punya repository ITTS ACID sebenarnya. Kita biasanya naruhin file-file yang diperlukan buat link-link, ditaruhnya di sini. Tapi kalau enggak ya udah kepaksa Google Drive ya Google Drive dah. Mau diapain? Nggak bisa diapain itu. Ada yang berpikir Google Drive segalanya sih, habis susah. Soalnya itu jadi duit Bu. Aduh, saya nggak suka. Jadi gitu ya Pak Rendra. Jadi jujur Google bisa baca file kita. Jujur Google bisa baca email kita. Yang paling fatal, yang sering kita tidak sadar, WhatsApp sering baca
chatan kita, terutama kalau kita ngechat di grup ya. Kalau yang end to end, orang ke orang biasanya nggak dia baca tuh emailnya. Kalau grup dia baca, tapi yang baca bukan manusia ya, yang baca mesin. Dan apa yang dibaca itu biasanya akan dimasukkan ke mesin learning, dipakai buat bikin iklan sih. Jadi dipakai buat mesin sih, tapi dipakai buat iklan gitu. Mudah-mudahan dia waktu proses itu menghilangkan data-data pribadi. Tapi kita nggak tahu juga apa yang di belakang itu, kan semua udah black box punya operator gitu. Kalau mau gampang ngeceknya gini dah, kita ngobrolin sesuatu di grup. Misalnya kita ngobrolin soal rumah, soal apa, nanti lihat iklannya di Facebook, keluarnya sama tuh. Karena emang dia baca apa yang kita posting di grup. Makanya saya tidak pakai WhatsApp. Saya jarang pakai HP. ini, ini ini ngomong terus terang aja Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang supply peralatan buat nyadap, apakah itu di KPK, di apa segala macam, dan teman-temannya banyak lah. Suppliernya itu berapa kali datang ke rumah saya, diskusi, ngobrol, dan mereka supply peralatan buat nyadap tadi. HP disadap, HP, WhatsApp kesadap semua sih. Makanya saya benar-benar ngerem banget kalau di handphone. Kalau saya pakai Zoom, saya masih agak berani ya. Email saya lebih relax dengan email karena mereka agak kesulitan buat nyadap email. Tapi kalau HP mereka sadap habis-habisan. Gitu. Ini KPK, kejaksaan, intelijen itu semua nyadap ke sana sih. Dan alatnya didanain oleh anggaran negara sih. Gitu. Ya, begitu dah Bapak Ibu. Nasib bangsa Indonesia. Serem. Makanya kalau saya ngerem banget. Aduh, serem ngomong kayak ginian sebenarnya. Udah, jadi loncat. Saya lanjut ya. Kalau ada apa-apa silakan ditanya. Saya bikin orang serem wah, kalau udah sama Apple-nya saya nggak. Ini kalau ini saya nggak tahu detailnya ya. Jadi antara Mozart dengan Apple dan sebagainya kerjanya seperti apa, saya nggak tahu detailnya. Soalnya yang meledak kan bukan cuman, kalau nggak salah sih pager ya. Jadi saya nggak tahu yang kena pager, terus juga walkie-talkie HT. Kalau HT itu yang pasti bukan Apple soalnya, gitu. Jadi yang kena itu, saya belum nggak tahu detailnya seperti apa sih, kira-kira gitu. Tapi ya yang dikira terlibat sahamnya akan turun sih emang. Oke, lanjut ke urusan umur password. Kami sebagai admin, kita juga biasanya bisa ngeset password ini umurnya berapa lama. Misalnya 3 bulan sekali, tiap 3 bulan dikasih warning nih usernya. User passwordnya udah 3 bulan nih, tolong diganti gitu ya. Ini kita bisa rubah age-nya, umurnya passwordnya berapa bulan, kita bisa atur pakai perintah-perintah seperti ini. Kalau ini misalnya 60 hari, oke, terus kita bisa memaksa user buat ngubah password. Caranya umurnya D sama dengan 0. Min D 0 tuh artinya umur passwordnya udah 0. Udah nggak ada harinya lagi. Jadi tiap pas usernya mau login kepaksa harus diganti. Kita bisa maksa sih. Kita juga kan kalau kita ganti password kan kadang-kadang kita ganti password yang lama. Kita bisa ngeset sih sebenarnya di sistem berapa password lama yang boleh dipakai. Ini biasanya ini ada tulisan gini, remember 13. Remember 13 ini panjang tulisannya, yang kita sebagai manajemen perlu tahu bahwa sistem juga bisa nginget. Kita sudah pakai password berapa biji, berapa password ke belakang yang bisa diingat sama sistem. Yang ini di set 13 password. Jadi password yang ke-14 bisa dipakai ulang gitu, kira-kira kayak gitu. Nah ini yang paling penting di sini sih. Kalau berapa kali login gagal, bisa kita kunci akunnya. Login gagal tuh kayak gini. Kalau kita sebagai yang punya akun, paling 1-2 kali login gagal karena lupa, bisa. Tapi kalau ada orang yang berusaha ngejebolin password, dia akan nyoba
password berkali-kali. Dia cek dulu, A tembus nggak, B tembus nggak, AB tembus nggak, ABC tembus nggak, ABCD tembus nggak, gitu dia caranya. Dengan cara itu, sering kalau ada login yang gagalnya berkali-kali, kemungkinan besar ada orang yang berusaha ngejebolin passwordnya kita. Nah, kalau udah kayak gitu, sistem akan mengunci si akunnya supaya nggak bisa login aja, udah dikunci aja. Jadi cara menyelamatkan dirinya sistem adalah kalau ada yang login berkali-kali dan gagal, dikunci. Nah, coba lagi, ke bawah lagi. Nah, kita juga bisa verifikasi ada nggak akun-akun yang passwordnya kosong, dicek, bisa. Terus juga ada nggak akun-akun yang harusnya bukan admin, tapi dia ternyata punya user ID admin. Nah, ini bisa dicek juga. Kira-kira inilah secara umum yang gede-gedenya. Cuman jujur dulu ya, terus terang dulu ya Bapak Ibu. Kita walaupun kita pakai passwordnya aman segala macam, ada teknik serangan yang berbahaya sekali sih sebenarnya. Ini saya kasih ceritanya aja ya. Kalau saya lagi ngajar, saya demoin beneran sih sebenarnya. Kalau yang di depan saya orang-orang IT bener, saya demoin banget. Ini tekniknya adalah serangan man in the middle. Jadi man in the middle attack. Serangan man in the middle. Globalnya kira-kira kayak gini lah. Bentar saya cari ininya ya. Konsep disederhanakan. Jadi serangan man in the middle kira kayak ini saya geser biar enak lihatnya nih. Yang normal, si korban akan berkomunikasi ke internet seperti ini yang normal. Jadi korban dia nge-web ke internet, dia browsing, dia chatting apa segala macam ke internet. Itu yang normal. Nah, kalau ada man in the middle, ini ada penyerang, ada di tengah sini. Dia pakai komputernya, dia akan bilang ke handphonenya si korban, yang jadi router atau jadi internetnya bukan router ini ya, yang warnanya merah ini bukan, tapi saya. Akibatnya si korban kalau berkomunikasi ke internet akan ngirim semua datanya ke komputer penyerang. Udah gitu kita nipu juga ke ininya, si routernya. Kita tipu, router ini yang ngomong ke internet bukan korban ini loh, yang ngomong ke internet saya. Jadi tiap kali kalau mau ngirim data ke korban, dia tidak akan langsung kirim ke korban, tapi kirim ke sini. Jadi dua-duanya ditipu sama si penyerang. Oke. Nah, akibatnya semua traffic lewat sini, termasuk traffic yang HTTPS yang dienkripsi, WhatsApp yang dienkripsi dilewatin sini. Nah, kalau udah traffic yang bisa dilewatin ke sini semua, kita akan nginstall aplikasi buat ngejebolin komunikasinya. Dan aplikasinya udah ada cukup banyak sih sekarang. Walaupun ini semua tadi passwordnya 3 bulan sekali dirubah, passwordnya ada huruf besar, huruf kecil, ada angka tanda baca, segala macam, jebol gitu. Teknik detailnya sih ini sih kayak gini, ARP spoof, ini buat nipunya, pakai perintah-perintah yang tidak manusiawi seperti ini sih cara-caranya. Tapi konsepnya kira-kira yang di atas ini konsepnya, dan itu kita lakukan. Dan walaupun kita pakai teknik komunikasi yang dienkripsi yang berat-berat, bisa kita jebolin. Tapi nanti ada cirinya. Kalau ada orang makhluk kayak seperti itu, ada kayak gini sih, site untrusted. Saya kasih gambarnya ya. Jadi kalau kita nge-web, keluar ada kayak gini-ginian. Saya gedein. Bisa nggak? Nih kayak gini. Keluar ada sertifikat, site security certificate is not trusted. Jadi kalau ada keluar seperti ini, kemungkinan ada orang di tengah yang sedang melakukan serangan. Jadi kalau ada kayak gini, jangan anggap remeh. Karena ini serius, beneran. Nah, kejadiannya ini kalau sebagai auditor, kita akan bisa ngaudit seperti ini. Jadi kita biasanya ngaudit help desk. Waktu itu yang kita audit help desk-nya punya perbankan. Nah, kita jadi orang yang nyerang, kemudian ada pelanggan bank ini mau melakukan internet banking di WiFi yang terbuka.
Kemudian kita tipu sistemnya supaya melakukan man in the middle attack. Keluar kayak gini. Udah gitu si pelanggannya nelpon dong ke helpdesk-nya bank. Bang, ini keluar kata-kata site security certificate is not trusted. Terus saya harus ngapain? Biasanya bank akan sarankan gini. Ini yang helpdesk yang tidak baik ya. Dia akan ada tulisannya, ada menunya nih, proceed anyway. Nah, kalau helpdesk-nya nggak ngerti security, dia akan bilang, Bapak, Ibu, silahkan klik aja tuh tombol proceed anyway. Ya udah, jebol ini kalau dikerjain kayak gini. Dan beberapa bank helpdesk-nya melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai auditor, kalau kita lagi jadi auditor, kita akan ngaudit kayak gini-ginian. Jadi yang diaudit bukan hanya sistem ya. Jadi prosedur helpdesk, sistem support atau IT support yang ada di institusinya kita cek. Dia bereaksinya benar apa salah gitu. Nah ini jadi itu pentingnya auditor security sih. Kita ngecek bener nih si prosedurnya bener apa salah, orangnya bisa kita bohongin kagak gitu. Kayak gitu-gitu dicek banget. Kalau yang lebih parah sih, kalau teman-teman saya suka kurang ajar banget sih. Mereka nyamar jadi tukang bersih-bersih AC lah, benerin listrik lah, masuk sampai ruangannya bos. Udah, data diambil, bawa flash disk, copyin data. Kejadian, itu jangan khawatir. Itu beneran dilakukan sih. Tapi bukan di pemerintah waktu kemarin ya. Karena yang bayar tuh rata-rata yang bayar gede kayak gitu tuh bank biasanya. Minta maaf. Banknya ngasih duit ke teman-teman saya ini buat tolong dong tes sistemnya kita. Dites bener-bener dia dihajar beneran sampai kayak ginian gitu. Udah kalau udah kayak ini terjadi, si pimpinan kan kita kasih laporan nih kondisinya kayak gini, ini kita bisa jebolin caranya kayak gini nih, jebolin. Jadi security-nya satpamnya ternyata kita bisa bohongin dengan cara kayak gini, helpdesk-nya kita bohongin dengan cara gini, ditegur itu satu-satu semua. Satpam ditegur, helpdesk ditegur, semuanya pada ditegur-tegurin semua. Ya saya kasihan juga sih, tapi ya dunia security emang keras sih kayak gitu, kerasnya, sadis banget. Udah mulai kebayang ya. Jadi ini adalah cara kita melakukan auditing sih sebenarnya, lebih ke audit. Oke. Jadi audit beneran-beneran dilakukan kayak gini. Audit yang benernya. Sayangnya audit yang dilakukan oleh Kominfo hari ini. Jadi kalau kita punya aplikasi harusnya lapor ke Kominfo dan ada auditnya ISO 27001. Sayangnya audit ISO 27001 yang dilakukan sekarang kebanyakan hanya audit dokumen aja. Ada nggak dokumen tentang password? Ada nggak dokumen tentang pemakaian WiFi di kafe apa segala macam? Ada nggak dokumen ini, dokumen itu? Kalau ada, ya udah lolos. Tapi nggak dites dokumen ini benar-benar dipraktekkan apa kagak? Nggak dites tuh. Jadi itu masalah besarnya di sana sih sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan kebayang urusan password. Oke, sekarang kita naik. Ini saya lagi mikir mau yang mana duluan, bingung. Firewall aja ya, yang gampang. Saya kasih lihat lah. Kalau ngelihat barangnya sebenarnya kotak doang sih. Tapi di komputer saya pakai ini ada firewallnya juga sih. Kalau lihat bentuknya cuma kayak gini, firewall. Appliance. Bentuknya cuma kotak kayak gini doang sih. Harganya macam-macam. Coba bisa. Sorry. Ini 20 sekian juta nih. Hampir 30 juta ya. Bentuknya kotak kayak gini 30 juta kan sakit hati sih sebenarnya. Ini 30 juta, ini 200 juta, ini 8 juta, ini 53 juta, dan sebagainya. Jadi bentuknya kayak gini aja. Oke. Yang masalah, makhluk ini bukan lemari es. Jadi masalah besarnya makhluk-makhluk ini bukan lemari es, ini firewall. Oke. Ini ngomong jujur terus terang aja, kemarin waktu itu ngobrol sama pimpinan angkatan lah di Pejaten sana. Dia komplainnya gini ke saya, Pono, saya beli peralatan buat cyber security belasan miliar. Bayangan belasan miliar berarti banyak dong.
Ini kan kebayang, ini satu kotak kecil kayak gini harganya 30 juta. Ya kalau belasan miliar jadi masuk akal. Karena satu kotak jelek gini aja 30 juta kan. Ini 30 juta, ini 200 juta, ini 8 juta paling murah, ini 50 juta. Jadi barangnya segitu mahalnya. Jadi kalau belasan miliar, normal sih sebenarnya. Yang jadi masalah, barang itu nggak ada yang jalan. Stres. Kenapa nggak bisa jalan? Ya karena cara berpikirnya, wah seru nih di pinggir rumah saya. Kenapa nggak bisa jalan? Karena cara berpikir kebanyakan pimpinan Republik Indonesia mikirnya yang namanya firewall segala macam itu lemari es. Kita cukup beli si firewall, colokin ke listrik, nyalain, minta vendor install, selesai jalan. Padahal kalau kita lihat lebih lanjut, yang namanya firewall itu komputer. Kita harus konfigurasi. Nah, kalau nggak dikonfigurasi, ya dia jalan sih, cuma tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya ya jebol, tetap nggak berfungsi. Untuk bisa konfigurasi, bisa berfungsi, kita butuh manusia yang pinter. Itu masalah paling besarnya adalah manusia pinter sebenarnya. Bukan firewall yang mahalnya sih sebenarnya. Nah, sekarang saya kasih lihat firewallnya langsung ya. Oke, saya gedein aja. Ini di komputer saya langsung. Oke, ada firewallnya, jangan khawatir. Firewallnya free, nggak usah bayar apa-apa. Bisa diakses pakai program ini, IP tables, min L. L to list. Apa aja perintah yang ada dalam. Waduh, banyak banget ini mah. Parah, jangan. Gimana ya caranya? Ya udahlah. Ini ribet ngelihatnya sih. Kalau udah kayak gini ribet ini. Karena saya kebetulan udah banyak konfigurasi di sini ya. Saya coba list. Oke. Bisa. Oke. Min N. Nah. Ini ribet banget sih. Kondisinya ribet. Saya kasih lihat firewall yang nggak terlalu ribet ya. Coba ini ada server yang udah saya jalanin buat demo-demo. 209. Saya akan masuk ke server. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password buat demo saya emang gampang lah. Gampang dihack. Saya gedein. Jadi firewall sebenarnya free sih. Kalau kita tahu dalamnya itu free. Ya cuman nanti orang akan bungkus supaya lebih user friendly, bungkus dengan berbagai feature yang memudahkan kita buat ngamanin sistem dan sebagainya. Itu yang bikin mahal bungkusannya sih sebenarnya. Tadi kalau kita lihat yang saya punya juga udah mulai kebungkus macam-macam ya. Nah ini IP tables min L. Ini sedikit banget. Perintahnya cuma kayak gini doang. Dan ini kosong kondisinya. Ini firewall itu bisa kosong kayak gini. Bayangkan kita ngelihat sebuah kotak, ada input di kotak tadi. Nanti input berarti ada data yang masuk, ada data keluar ke output, ada data yang dikirim dari input ke output namanya forward. Tapi policy-nya, kebijakannya, semua yang diterima di-accept, semua yang dikeluarin di-accept, semua yang dikirim dari input ke output di-accept. Kondisinya dengan settingan seperti ini, kita bisa tahu bahwa apapun yang masuk diterima, apapun yang mau keluar dikeluarin, apapun yang mau dilewatin. Akibatnya, ya kita punya firewall, tapi tidak berfungsi sebetulnya. Karena semuanya bisa lewat. Gitu. Firewall fungsinya buat membatasi yang bisa keluar masuk lewat tuh apa aja. Nah, contoh, saya mau batasin misalnya gini. Saya bikin kekacauan dikit aja ya. Misalnya gacor. Ini ada situs. Wah, ini saya masuk situs ngaco nih ya. Ini situs judi online yang katanya Kominfo diblokir. Ternyata nggak diblokir kan. Namanya entrekomsosial.com. Tapi belum tentu dia yang operasi ini belum tentu loh, hati-hati. Jadi kadang-kadang situs-situs ini dihack. Jadi si yang punya judi online akan ngehack entrekomsosial.com, dimasukinlah halaman-halaman seperti ini supaya nanti kalau orang masuk dia akan berjudi di tempatnya dia.
gitu ya. Jadi ini belum tentu. Dan yang dihack ini banyak banget. Sekolah-sekolah juga dihack, pemerintah juga dihack. Oke, kalau mau ngelihat, coba bisa gini nggak ya? Sites.go.id. Nih ya. Ini saya coba fokusin di site GoID aja yang jebol sama situs gacor. Nih coba lihat ini apa. Ini kayaknya jebol, kena hack nih. Oh dia masuk ke Lazada. Oh ini berita aja. Oh tapi iya ini kena ini. Parah. Oh ini rada sopan. Dia kayak nawarin aja. Kita bisa judi online loh dengan duit 10.000 perak ini nawarin. Oke, coba lagi cari yang rada gombal aja ya. Bisa, hilang. Hilang dah. Ya udah, pokoknya kira-kira gitu kita bisa nyari gacor. Nggak usah gue ide lah, biarin aja. Yang tadi saya lakukan adalah melakukan pakai Google ya. Oke. Mana tadi? Ya udah ini aja lah. Saya klik sembarangan aja ya. Wah. Nah, ini contoh yang nggak beres. Ini saya klik sembarangan. Oh, udah diblokir sama Kominfo yang ini. Ratskit. Ini udah kena blokiran Kominfo ya. Oke. Terus coba yang ini kena blokir kagak. Yang tadi nggak keblokir sih. Yang tadi nggak blokir ya. Wah ini keblokir Kominfo nih kayaknya. Oke. Ini lagi nggak diblokir. Mudah-mudahan. Nah ini kayaknya nggak diblokir. Waduh. Ya udah. Ya minta maaf. Ada gambar yang ngaconya juga. Oke. Nah, misalnya saya pengen blokir supaya kita nggak bisa, semua orang di kantor nggak bisa masuk ke situs tadi. Jadi teknik yang saya pakai adalah saya harus nambahin situs tadi ke dalam sini. Oke. Cuman saya ini kan di server, saya akan nambahin di sini nih. Oke, caranya adalah gini. Saya cek dulu situs ini IP-nya berapa. Bapak Ibu nggak usah ini ya, nggak usah nyatet ini perintahnya apa. Cuman langkahnya adalah karena semua komputer di internet bekerja dengan nomor, saya harus tahu www.rsud Samsudin itu nomornya berapa. Nah, saya cek dik, saya dapat nih nomornya adalah ini 103 236 188 49. Supaya semua komputer di kantor tidak bisa berhubungan sama RSUD Samsudin, caranya berarti saya harus masukin ke IP tables, insert di output, destination-nya adalah ini. Alah, IP-nya berapa tadi? Ulang, IP-nya berapa? Ini saya ambil lagi. Klik kanan copy. Saya malas nginget. Saya copy aja dulu ya. Nah, IP tables insert di output. Destination-nya adalah ini. Oke. Kalau ada data yang dikirim ke 103 236 18849, yang kita lakukan adalah di drop aja tuh datanya, dibuang deh. Jadi caranya nambahin seperti ini. Tapi untuk sampai level ini, kalau kita lihat kan kelihatan banget ya. Kita harus cek dulu. Kita harus nge-web. Kita sebagai yang admin jaringan, kita ngecek dulu. Ini yang kena
situs-situs gacor siapa aja. Kita cek, oke ini dapat nomornya dimasukin. Kerjaannya lumayan. Jadi kita harus ngerjain hal-hal seperti itu. Dan ini kalau kita lihat ini masuk ke RSUD. Ini kan rsudsamsudin.co.id. Ada folder gacornya coba di sana. Dan jangan khawatir, hampir banyak di kementerian lembaga yang kena folder seperti ini banyak banget ya. Jangan khawatir. Kominfonya udah pusing sendiri sekarang. Mau ngeblokirnya gimana? Oke. Sekarang dengan kondisi ini udah masuk, coba ini saya klik kanan copy dulu ya. Sekarang saya bisa masuk nggak sekarang? Ini blokiran udah mulai saya aktifin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya saya matiin dulu semua ya, biar cache-nya hilang. Kalau nggak dia ngambil dari backupan dia yang ada di hard disk sih. Oke, saya akan coba masuk ke sini. Bismillah. Kita tunggu. Nggak connect-connect sekarang. Jadi semua paket menuju RSUD Samsudin dibuangin semua sama dia. Sama si firewall-nya. Jadi caranya kayak gini. Firewall tuh kira-kira kerjanya seperti inilah. Nah, cuman kan butuh orang yang pinter ya. Masalahnya, nih masalah yang banyak terjadi di Republik Indonesia adalah para pimpinan waktu ngambil kebijakan, oke, kita butuh sesuatu alat buat ngeblokir akses supaya kita tidak akses ke yang ngaco-ngaco. Alat itu namanya firewall. Belilah dia firewall yang harganya tadi bisa 20 juta, bisa 50 juta, bisa sampai ratusan juta. Beli firewallnya dan asli dibeli. Udah gitu dikasih sama vendor, dikasih firewallnya, dipasangin, dicolokin, nyalain. Dah ditinggal. Lah firewall yang kayak gitu kan kosong ya. Harus diisi. Isinya kayak gini caranya gitu. Jadi kita perlu belajar urusan Bapak Ibu mah nggak perlu tahu cara benernya ya. Tapi intinya kita tahu bahwa alat komputer itu harus dikonfigurasi, itu aja. Dan untuk konfigurasi butuh orang pinter. Nah itu jadi masalah besar sih sebenarnya. Ini kelihatan nggak connect kan, karena udah saya blokir. Jadi nggak bisa connect kalau udah kayak gini, udah tewas dah. Tapi ke tempat lain masih nyambung sih. Saya masuk ke Google bisa, karena Google-nya nggak diblokir. Ini masuk ke Google, saya masuk ke mana misalnya maritim, WID, masih masuk lah ke maritim, santai aja, nggak diblokir. Jadi gitu caranya. Yang ini tetap nggak akan connect, soalnya paketnya nggak diterusin, kita buang semua paketnya. Itu ya. Jadi kebayang ya, jadi teknik dropping firewall tuh kayak gitu sih sebenarnya. Oke, lanjut. Ini firewall udah. Sekarang VPN. Mungkin VPN gimana ya cara nerangin yang enak ya. Nih, jadi VPN kira-kira ada nggak ya? Saya paling gampang pakai Miro sih sebenarnya neranginnya. Cuman kalau Bapak Ibu nyari VPN bisa cari di sini sih. VPN kita bisa nyari di shopping lah. Dapatnya buku. Ada VPN yang dagangan. Nah ini beli VPN ini. Harganya murah, 18.000. Ini ada name chip VPN 4.000 perak, ada yang ini 100.000, ada yang apa harganya macam-macam ya VPN. Nah, makhluk apakah ini? Saya mungkin untuk lihat makhluknya paling gampang tuh kita masuk dulu saya akan masuk ke Miro. Miro.com itu buat apa ya? Buat mind mapping. Jadi kita bisa gambar, tapi gambarnya bisa rame-rame. Jadi kalau saya kasih URL-nya ke Bapak Ibu di chat, Bapak Ibu nanti bisa ikutan gambar bareng sama saya sih. Ini buat mind mapping, ini enaknya buat diskusi sih. Kalau banyak satu tim, terus kita nyamain persepsi. Cara nyamain persepsi bisa lewat gambar, lewat tulisan kan. Yang sering kita lakukan lewat tulisan. Kalau ini lewat gambar sih, enak banget sih. Kalau udah sering mainan kayak gini, mind mapping. Oke, saya akan masuk mind mapping ini. Dan saya akan gambarkan yang namanya VPN seperti apa. Wah. Ini
Ini buat presentasi saya kemana waktu itu ya, lupa nih. Ini kalau nggak salah buat teman-teman kejaksaan nih kalau nggak salah. Ini saya bikin buat kejaksaan sih. Tapi eh, minggu depan ini. Jadi ntar jangan di-delete, soalnya berbahaya. Masih saya butuhin. Itu bagaimana kita membangun komputer security response team lah. Komputer security incident response team. Ini aja lah orek-orekan yang bisa saya buang langsung. Kalau yang tadi masih dipakai buat kejaksaan besok. Hari Selasa kalau nggak salah. Saya kasih workshop buat kejaksaan. Jadi kejaksaan lagi menggerakkan komputer security incident response teamnya dia. Kita diskusi langkahnya seperti apa sebaiknya kita untuk ngarahin ke situ. Kira-kira kayak gitu. Ya bisa dicontek juga kalau mau sih buat teman-teman. Nih. Bentar. Oh alah. Nggak mau dia lebih dari 3. Oh udah, ini aja di-delete lah. Lebih enak delete ini. Oke. Jadi bayangkan ini internet yang besar. Ini internet besar, di sebelah sini ada internet besar nih. Ada internet. Oh, internet. Net. Oke. Saya pakai komputer. Ini saya pakai komputer. Saya nge-web ke internet. PC atau pokoknya ini user lah ya. Bisa pakai komputer, pakai laptop, pakai HP segala macam. Kita nge-web ke internet nih di sini. Oke. Jadi saya sambungin dari sini nge-web ke sini. Oke. Konsekuensinya dengan saya nyambung seperti ini, oh ya kalau mau di-sharing supaya Anda semua, saya iseng aja ya, saya sharing aja ya. Kalau mau login bisa, jadi kalau mau iseng boleh. Ini ada tombol share di sebelah kanan atas. Saya klik share, saya dapetin ini misalnya orek-orekan. Save. Oke. Saya bisa can edit atau view aja ya. Saya copyin ini linknya. Saya copy di chat. Jadi dari link itu teman-teman bisa, ini tergantung izin yang saya kasih ya. Kalau ini kan cuma ngelihat aja, can view. Kalau mau kasih komentar, edit, segala macam bisa diatur dari sini sih. Bisa view, comment, edit. Oke. Nah, kalau ini Bapak Ibu cuma ngelihat aja. Jadi kalau diklik, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke halaman ini dan bisa ikutan ngelihat doang. Kalau mau ngedit bisa saya rubah sih. Tapi ini kan cuma buat iseng doang. Dah. Jadi kalau yang normal, user akan akses ke internet seperti ini. Jadi user pakai handphone, laptop, dan sebagainya, gadget, dia masuk ke internet seperti ini. Akibat dari sini, internet juga bisa masuk ke sini, ke user. Bisa. Dan kita bisa tahu di internet, kita lokasinya di mana. Di Jakarta, di mana kelihatan dari nomor IP yang dipakai. Kelihatan sebenarnya di mana kita. Nah, supaya kita bisa aman, ini kan hacker bisa ngelihat nih. Ini kalau ada hacker, hacker bisa ngelihat dari sini nih. Oh, itu salah kebalik ya. Ini kalau ada hacker ya kelihatan ini hackernya di sebelah sini nih. Saya kasih hacker ya. Ini ada hacker. Nah, dia bisa ngelihat di situ. Kalau saya punya hacker lagi di atas, bisa ngelihat lagi hackernya di mana-mana. Jadi semua trafficnya bisa kelihatan sih. Iyalah, salah. Oke. Nih saya hackernya bisa ngelihat lagi di sini nih. Oke, banyak hacker bisa ngelihat. Ini kalau tanpa VPN ya, hacker bisa ngelihat apa yang dikomunikasikan. Wih, keren. Bu Susi.
Kalau kalau nggak saya ubah lah izinnya, bisa nggak ya? Saya rubah izinnya. Share-nya perlu dirubah nggak ya? Bisa komen lah. Atau bisa ngedit sekalian lah. Parah kalau udah ngedit. Itu linknya masih sama apa enggak tahu deh saya. Ya kita loginnya pakai Google biasa sih. Jadi kebayangin kita gambar kita bisa edit rame-rame. Nanti ada orang kasih komentar apa, bisa kasih komentar. Nah dengan kayak gini kita punya masalah sih. Jadi semua bisa lihat. Bayangkan kalau kita pasang server di sini. Misalnya kita masangin server di sini. Ini ada server. Ini server. Oke. Ini kita pasang server di sinilah. Oke. Kalau kita sebagai user mau masuk ke servernya ada di dalam kampus misalnya atau di mana, atau biar kelihatan lebih enak servernya taruh di dalam kampus ya. Jadi misalnya kita ada kampus, ada kantor atau kampus, Oke. Ini kantor kampus. Ini saya geser-geser lah biar ada manusiawi dikit lah. Ini ada di internet banyak hackernya ditaruh di sini. Jadi ini internetnya kelihatan sama hackernya bisa ngeliat apa yang terjadi di internet. Hackernya nyadap internetnya. Nah ini ada kantor atau kampus. Nah servernya ditaruh di dalam kampus sini. Oke. Nah yang jadi masalah, oh sama dengan GDOC Canva ya? Iya bisa jadi sih. Saya kebetulan nggak pakai. Minta maaf saya belum pernah pakai. Ini saya dikenalin sama teman-teman di apa? Economic Forum apa sih namanya? Yang di Swiss lah. Jadi waktu itu saya gabung sama mereka minta masukan soal AI buat negara berkembang dan sebagainya. Terus mereka kalau lagi diskusi selalu pakai kayak ginian. Wah menarik juga nih. Kita bisa main mapping bareng-bareng. Ya, akhirnya sejak itu saya mulai pakai. Oke balik lagi ke sini. Oke, misal kita punya kondisi seperti ini, ada kantor atau kalau di universitas kampus ya, kita ada server di dalam kantor atau kampus dan kita pengen memberikan layanan buat user bisa akses ke server ini. Nah biasanya caranya supaya user bisa akses ke server, kalau user biasa akses ya udah kepaksa servernya kita taruh di sini, taruhnya di sini. Secara fisik ada di kampus, secara fisiknya ada di kampus gini, cuman kampusnya disambungin ke internet, bisa kayak gini, atau kantornya taruh di internet. Jadi ada sambungan dari internet ke kantor atau server. Nah terus ini bisa nyambung semuanya. Jadi nanti kita bisa masuk dari sini ke kampus terus ke server. Kalau mau aman, kalau ini kampusnya, kalau ada user di dalam kampus mau akses, caranya ya cuman ini. Kalau ada user di dalam kampus, ini ada user. Salah. User. Salah lagi. User. Oke. Kalau user dalam kampus mau akses ya usernya tersambung ke wifi di kampus, nanti dia dari wifi lewat jaringan kampus atau di kantor, wifi di kantor, nanti dia masuk ke servernya. Servernya punya sambungan ke user dalam kampus sama ke internet ini. Yang ini jadi masalah nih sebenarnya. Ini jadi masalah karena dia lewat internet. Di internet ada hacker segala macam. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi di sini tapi di sini aman? Cara yang biasanya kita pakainya HTTPS. Kecil hurufnya. HTTPS. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita nge-web pakai HTTPS, kita berasumsi bahwa semua komunikasinya dienkripsi, akibatnya ini aman, bisa masuk ke sana. Nah,
supaya kalau kita jadi admin, kita pengen kerja kalau itu HTTPS kita cuma lihat web doang. Kalau kita jadi admin, kita benar-benar bekerja ke dalam server ini. Kalau mau lebih aman, servernya biasanya kita taruhnya nggak kayak gini sih, servernya taruh di sini, taruh di belakang kampus, sambungannya kayak gini nih. Ntar, iyalah, ini dilepas, kita di sini. Jadi nggak bisa langsung connect ke sini ya. Biasanya kan nanti kita ada buat mirroring lah. Mirroring tuh bikin kopian ke sebelah sini buat ya HTTPS-nya. Nah, kalau kita sebagai admin, ini bukan user sekarang, admin yang punya mesinnya langsung, kita pengen kerja dari rumah, kita perlu masuk ke dalam server ini. Nah, kita perlu bikin sambungan yang nggak bisa dilihat, yang aman banget. Jadi kita pengen bikin terowongan dari sini ke sini sebetulnya. Nih, kita bikin terowongan. Gedein bisa nggak? Kita bikin terowongan yang aman dari sini ke sana. Jadi terowongan itu biasanya sebenarnya ini terowongan tuh metafor ya. Tapi sebetulnya dalam secara teknis adalah semua paket yang dikirim dienkripsi supaya nggak kelihatan. Dengan cara itu kita bisa masuk ke sana. Nah, di sebelah sini harus ada yang buka terowongannya supaya jadi traffic biasa lagi. Nah, ini di sini kita pasang alatnya buat terima traffic dari terowongan supaya bisa dibuka, nanti masuk ke server lagi, namanya VPN server. Dari fungsinya VPN seperti itu sih sebenarnya. Aslinya VPN seperti ini. Ada admin di luar, pakai terowongan, masuk ke VPN server. Di VPN server nanti datanya dibuka jadi data biasa lagi. Ini bisa komunikasi ke server, dari komunikasi server dibalikin ke VPN server, dimasukin terowongan ke admin yang ada di luar. Dengan cara ini hacker nggak bisa ngelihat apa yang dilakukan di sini. Hacker nggak bisa ngehack. Susah buat hacker ngehack. Kira-kira tekniknya kayak gitu. Cuman yang dagang-dagang ini ada VPN segala macam, harganya 500.000, harganya ini 9.000 perak, ada yang 15.000, ada 10.000, ada 20.000 perak. Nah, ini kira-kira kayak gini nih. Nih kita rubah. Jadi mereka ini ada terowongan masuk ke VPN server, tapi VPN servernya tidak dimasukin ke dalam kampus ini. VPN servernya ditaruh ke internet lagi. Jadi ada di dalam internet, ini dimasukin ke internet sih sebenarnya. Jadi kita masuk ke VPN server, dikeluarin lagi ke internet. Jadi internet masuk ke internet sih sebenarnya. Jadi yang ini VPN ini internet masuk ke internet sebetulnya. Nah, cuman ini tergantung nanti kondisi VPN-nya ada di mana servernya. Bisa ditaruh di Singapura, bisa taruh di Eropa, ditaruh di Amerika, ditaruh di mana aja nih VPN. Akibatnya pas keluar dari sini, orang nyangkanya ini kan nomor komputernya, IP address-nya sudah berubah pakai IP address VPN server. Tergantung keluarnya di mana, kita akan nyangka dia di tempat keluar tadi. Jadi walaupun kita ada di Indonesia, pas lewatin terowongan VPN ini, pas keluar, kita ada di dunia lain. Bisa di Amerika, bisa di Eropa, di segala macam. Nah, ini yang harganya segini tadi. Nah, pertanyaan pertama, bisa nggak orang yang operasi VPN server ini menyadap apa yang kita komunikasikan? Jawab singkatnya, bisa. Jadi, admin si VPN server bisa nyadap. Tapi biasanya VPN server yang harganya mahal, misalnya kalau cuma 2.000 perak murah. Apalagi yang free, yang gratis. Mereka memang hidup dari nyadap itu. Jadi mereka pasang VPN murah-murah, udah gitu dia sadap gitu. Nah, kalau yang agak mahalan, yang belasan ribu atau puluhan ribu rupiah, kemungkinan dia akan lebih sopan, dia tidak akan nyadap gitu. Nah, itu yang pertama, nyadap. Yang kedua, konsekuensinya kalau kita pakai VPN server, apakah semua blokiran-blokiran yang dipasang oleh Kominfo ini tembus nggak sama VPN server, akan berlaku nggak? Karena kita keluarnya bisa di Amerika, kita keluarnya bisa di Eropa, Jepang, dan sebagainya, blokiran-blokiran yang dilakukan oleh Kominfo ke situs judi segala macam jadi nggak berlaku sih. Karena blokiran itu hanya terjadi di provider Indonesia aja. Jadi caranya para penjahat-penjahat
Ya kadang-kadang saya juga ngerjain juga sih. Jadi kalau kita pengen nggak keblokir sama Kominfo, kita akan pakai VPN server ke luar negeri dulu, nanti dari luar negeri baru masuk ke web-web yang ngaco-ngaco. Jadi kita pakai VPN server buat seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah VPN. Jadi VPN aslinya buat buat masuk ke kantor, masuk ke server, kemudian dirubah supaya kita bisa dari internet masuk ke internet lagi. Gitu. Kebayang ya, mudah-mudahan agak kebayang lah. Kita biasanya pakai VPN server buat kalau yang anak-anak Gen Z ya, kita pakai VPN server buat nge-bypass blokiran Kominfo sih sebenarnya. Jadi supaya nggak keblokir situs pornonya segala macam, mereka pakai VPN server. Tapi mereka pakai yang free, yang gratisan sih. Jadi ya udah kacau semua lah dunianya sebenarnya. Nah ini harganya segini kayak gini-gini nih harganya parah banget, ngeri, harganya murah sekali. Nah, udah, ini VPN. Sekarang ke enkripsi. Oke, saya punya waktu sekitar setengah jaman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, sekarang enkripsi kira-kira kayak gini. eh saya kasih lihat efeknya kalau nggak dienkripsi ya. Perasaan saya udah ngasih waktu di hari pertama sih sebenarnya. Coba saya ulang aja nggak apa-apa lah ya, biar biar ingat lagi lah. Saya akan nyadap pakai Wireshark. Ini buat nyadap Wireshark. Oke, ini lagi nyadap sekarang. Oke, sekarang saya akan sadap any port, capture, capture, start. Wes, ini dahsyat banget sadapannya. Saya akan di sini ada server tadi. Kalau masih ingat tadi ada di sini ada server 192.168.0.209. Itu server buat latihan perangnya. Di server itu ada webmail sih sebenarnya 192.168.209 Squirrel Mail. Oke. Saya akan coba masuk ke servernya. Nih, username-nya Ono. Passwordnya saya masukin. Nih ya, saya masukin password. Oke, bisa kedetek nggak sama si Wireshark-nya? Oh, udah saya demoin kalau nggak salah ya, tanggal 13 September nih, ada catatannya 13 September nih. Oke, ini udah pernah saya demoin nih berarti ya. Oke, cuman saya pengen ngasih lihat bisa nggak ke sadap mana di Wireshark-nya nih, dia Wireshark-nya. Saya capture stop 192.168.0.209. Sorry, salah. IP ad IP address 192.168.0.209. Oke. Ini kelihatan ada HTTP. Coba saya mau ngelihat bisa nggak saya dapetin passwordnya. Saya lagi nyari password di sini nih. Ketemu nggak ya passwordnya ya? Oh, ini ada login. Ini loginnya ya. Mudah-mudahan dapet nih. Mudah-mudahan, nggak tahu lah. Follow HTTP stream. Mana password? Nggak kelihatan.
Walah. Wadah jadi kecil. Coba saya search aja, Ctrl F nggak bisa dikontrol. Oh, coba. Kekecilan saya nggak bisa lihat sendiri. Alah, nggak ketemu. Kekecilan, nggak kelihatan. Saya nggak bisa lihat juga nih. Kacau. Coba ulang. Kita ulang, kalau gagal ya udah. Tapi kira-kira caranya kayak gini sih. HTTP masuk. Oke. Oh, ini langsung PNG. Oh, di ini dulu sama dia. Nggak bisa dapat nih. Nggak dapat passwordnya. Jadi tadi saya pengen lihat passwordnya kelihatan kagak, ternyata nggak bisa kelihatan. Tapi ini adalah yang dikomunikasikan, sebagian bisa kelihatan apa yang dikirim, sebagian lagi nggak bisa kelihatan. Kebetulan passwordnya nggak kelihatan sih. Nah ini nih, secret key fokus. Nah di sini harusnya dia mulai ngasih password di sini, tapi nggak keluar, dia pinter, nggak keluar, passwordnya nggak keluar. Tapi di sini ada submit login. Jadi dia udah ngirim dari server ke kita, waktu kita balasnya nggak keluar. Itu di sini sih nggak keluar, pusing dah. Tapi kita lihat, oh ini ada submit loginnya di sebelah sini nih, kelihatan juga. Tadi ada juga. Oke. Sekarang saya mau ngasih lihat gimana caranya kita kirim email tadi. Saya capture start lagi ya. Continue without saving. Oke, saya akan coba telnet 192.168.0.209.25. Oke, cepet. Intinya di sini cuma saya kasih lihat bahwa kalau tidak dienkripsi, semua komunikasi kita bisa kelihatan. Intinya itu aja. Dengan cara itu kita perlu mengenkripsi. Oh, ini udah ini. Hello. Ini hacker yang jahat banget.com. Dia bilang dia adalah server lokal, terus mail from misalnya prabowo@presidenri.go.id. Jadi saya bisa pura-pura jadi Prabowo, receive to ono@korban.com. Oke, terus data saya bisa kirim from prabowo@presidenri.go.id to ono@korban.com. Bisa ono diganti pakai macam-macam sih. Terus subjek, jangan macam-macam ya Pak Ono, mohon jangan ngajarin yang macam-macam, kasihan teman-teman ini bisa stres nanti, kira-kira. Tapi kita bisa ganti kata-katanya apa aja ya. Terus wassalam Prabowo gitu. Ini namanya hoax contohnya. Kita bisa kirim. Nah, ini bisa kita lihat di sini sih sebenarnya. Ini kan ada ininya juga. Nah, kita bisa ngelihat ini yang paling baru. Oke, hari ini. Oke. Nah, ini bisa terjadi karena tidak dienkripsi. Nah, caranya gimana sebenarnya buat enkripsi? Kalau kita pakai email, saya akan pasang dulu enkripsinya di sini. Saya akan pasang end-to-end encryption. Saya aktifin dulu. Di sini belum ada key yang diaktifkan. Saya akan tambah key. Add key, create new key.
Jadi buat enkripsi saya harus bikin key-nya dulu, saya create key, saya akan komunikasi dari saya ke saya aja ya. Expirednya dalam waktu 3 hari aja, karena buat eksperimen aja. Panjang kuncinya adalah 3072 bit panjang kuncinya. Oke, saya generate key-nya, confirm. Oke, kita udah punya key yang baru. Nah, dengan cara ini kita bisa komunikasi sih. Wait, sorry, di sini aja ya. Dah, ini ada mail-mail baru, nggak usah saya baca dulu. Ini banyaknya, kalau kita perhatikan, buku, bikin video, bikin materi segala macam, kuliah umum dan sebagainya. Jadi kebanyakan buat kuliah sih. Nah, sekarang saya akan coba, ini email saya langsung. Cuman tidak pakai webmailnya. Saya akan kirim mail ke Ono, dari Ono ke Ono. Ini tes tanpa dienkripsi. Oke, kalau saya kirim, oke, ini tes tanpa dienkripsi. Kalau kita jadi hacker, kita tinggal kayak gini aja, view source. Di bagian bawah sini nih. Nah, ini saya geser dulu. Kelihatan kita bisa baca teksnya. Nah, di sini juga di Wireshark-nya juga kita bisa lihat sih sebenarnya. Stop. Coba TCP. Kalau nggak IP lah. IP address ini lagi ya. Oh, nah ini dia. Nih. Kali ini yang tadi ya. Coba kita lihat yang ini, kita bisa pilih salah satu, ada SMTP, Simple Mail Transport Protocol, komunikasinya. Nah, kita bisa analyze follow TCP stream. Jadi kita bisa lihat komunikasi emailnya. Kalau ini yang tadi yang Pak Presiden Prabowo tadi ya. Oke. Nah, kalau yang ke internetnya kita harus pakai alamatnya Indonet sih sebenarnya. Protokolnya. Protokolnya bisa nggak bisa disortir. Oke, coba bisa nggak saya ke bawahin? Oops, wait. Coba saya ke bawahin, bisa kelihatan nggak ya? Wah, jadi lemot. Gara-gara sortir, semua paket saya sortir nih. Lemot banget. Aduh, wait. Ini lemot sekali. Saya kesulitan nih sekarang. Kayak saya harus sortir. Saya mau nangkep komunikasi email yang tadi sih sebenarnya. Saya protokol SMTP-nya. Ke bawah, paling bawah. SMTP paling bawah. Aduh. Ini kebanyakan video, soalnya ngirim video dia. Udah di stop kan tadi ya? Waduh, setengah mati. Berat banget ini. Tuh, setengah mati saya. Setengah mati. Setengah mati. Nggak bisa. Nyerah. Nggak bisa. Berat banget karena datanya banyak banget yang ditangkap. Jadi ini nangkep semua data yang dikirim di internet, dia tangkepin, terus kita analisa. Jadi kita bisa analisa data. Hacker kalau melakukan analisa seperti inilah kira-kira. Dia tangkepin data-data yang ada, terus dianalisa sama dia. Gitu. Kalau mau enak, analisanya sebagian dibantu sama mesin sih. Ini saya tutup aja dah. Nggak sanggup, nyerah. Karena terlalu banyak datanya. Deh. Nah, ini contoh kalau tidak dienkripsi kita bisa baca. Nah, bagaimana kalau dienkripsi? Saya akan kirim message dari Ono ke Ono lagi, tapi dienkripsi.
Ini teks di enkripsi. Teks akan dienkripsi. Cara enkripsinya gampang karena saya udah bikin key untuk komunikasi dari saya ke saya. Nanti kalau ada komunikasi sama orang lain, kita harus share kunci sama orang yang mau dikomunikasikan. Cara enkripsinya cuma gini aja. Ini ada tulisan encrypt, saya klik. Deh, ini kondisinya teksnya akan di-encrypt kalau dikirim. Saya akan kirim. Ini dengan kondisi di-encrypt. Oke, dia lagi ngirim. Nah, kalau udah dikirim dengan kondisi di-encrypt, siapapun tidak ada yang bisa baca. Nih, biar dia ambil lagi. Nah, kelihatan tuh ada mail baru masuk. Subjeknya titik. Padahal tadi kita bikin subjeknya teks ini di-enkripsi. Jadi subjeknya titik. Akibatnya apa? Orang lain nggak akan bisa buka itu mail tadi kecuali yang dituju aja. Kebetulan tadi Ono menuju Ono lagi. Jadi yang bisa baca Ono aja. Dengan cara itu kita bisa teknik enkripsi yang ini ya. Teknik enkripsi ini hanya dibaca oleh si tujuan. Nah, teknik-teknik ini saya akan jelasin lagi terus. Teknik ini diatur dalam undang-undang informasi sama transaksi elektronik. Kan ada undang-undang informasi transaksi elektronik yang disingkat undang-undang ITE. Ini konsepnya seperti ini persis, gitu ya. Yang bikinnya memang orang yang bisa bikin ini sih. Oke, saya klik ini kebuka sekarang teks dienkripsi, kebuka sekarang. Ini ada gambarnya, ada slotnya. Bisa kita klik, kita bisa baca teksnya. Sekarang kita bisa baca teksnya karena saya yang dituju adalah saya dan saya bisa buka. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu pakai email, sebenarnya semuanya sih. WhatsApp juga caranya kayak gini sama aja. Nah, kita perlu mengimplementasikan teknik enkripsi ini supaya bisa memastikan bahwa yang baca hanya yang dituju. Orang yang tidak dituju tidak bisa baca. Nah, ini saya bisa ngasih lihat apa yang akan dilihat sama hacker. Saya akan masuk klik view source. Hacker akan melihatnya seperti ini sih sebenarnya. Saya gedein ya. Kalau ini nggak ada informasinya, ini cuma ngasih tahu mailnya lewat mana aja. Nah, ini message yang di-encrypt bentuknya kayak gini. Bikin PHP message, ya udah, nggak ada message-nya. Padahal tadi cuma satu kalimat aja, tapi nggak bisa kita baca. Message-nya kayak gini banget. Oke. Jadi ini kalau di-encrypt kayak gini, hacker nggak akan bisa baca. Kalau tadi kan hacker bisa baca ya. Nah, ini hackernya nggak bisa baca. Cuman kalau kita pakai dokumen, kita sering harus bikin tanda tangan digital di dokumen segala macam. Contohnya, mudah-mudahan saya bisa masuk ke server yang ada di Tangsel nih. Ini server di Tangsel, Amando, amankan dokumen. Yang bikin teman-teman di Tangsel ini bikin sendiri di Tangsel. Mereka bikin sendiri. Yang yang buat ngamanin dokumen ini, dokumennya tetap bisa dibaca, tapi kita bisa masukin tanda tangan digital. Jadi kalau udah mainan tanda tangan digital, nanti saya jelasin pakai email lagi. Ini bentuknya, nah ini saya akan lihat dokumen yang sudah, ini saya lihat, ini dokumen yang ini ya, yang tanda tangan lah. Ini laporan saya sih. Jadi kelihatan kerjanya Ono di sini, salah satu kerjanya Ono lah. Lumayan gede, ini laporannya 4 mega kalau nggak salah. Ini lagi loading, ntar nanti kita bikin tanda tangan. Nah, ini bikin tanda tangannya di sini nih ntar. Nih kita bisa, oh ini udah tanda tangan sama Pak Jimmy. Ini tanda tangan digital, ini tanda digital. Ini yang penting nih sebenarnya. Bukan tulisan yang ini telah ditandatangan digital secara elektronik ini, bukan. Yang penting yang QR code yang ininya. QR code ini mengacu ke tanda tangan digitalnya sih sebenarnya. Tapi kalau dokumen dengan tanda tangan digital aja,
tanda tangannya ada, dokumennya bisa dibaca. Kalau tanda tangan digital aja. Kalau kita encrypt, dokumennya nggak bisa dibaca, tanda tangan digitalnya ada dalam enkripsi. Kira-kira kayak gitu. Nah ini contoh yang dokumen di tanda tangan digital. Yang agak mengerikan sebetulnya ini kejadian sama menantu saya. Dia kebetulan kerja di DPRD DKI. Suatu hari dia datang ke saya, "Pak, ini saya ada, ini anggota dewan lah, bikin dokumen-dokumen segala macam, tulisan, terus tulisannya cuma gini doang, ini ada kata-kata, dokumen ini tidak perlu ditandatangani karena tidak ada, sudah dilakukan sudah ditandatangani pakai tanda tangan digital lah, kira-kira gitu. Jadi nggak perlu ada tanda tangannya karena udah tanda tangan digital." Terus saya nanya, terus ada nggak QR code atau link buat ngecek tanda tangan digitalnya? Nggak ada, cuman gini doang tulisannya. Nah itu ngaco banget itu sebenarnya. Jadi minta maaf, banyak sekali instansi lembaga yang salah mengerti tentang tanda tangan digital dan mikirnya cukup ditulis setelah ditandatangani secara elektronik tanda tangan digital, nggak perlu kasih link apa-apa. Ini URL ini isinya link tanda tangan digital tadi sih sebenarnya. Ini beda loh. URL yang QR code di sini sama QR code sini beda. Dua ini QR code-nya lain sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat tanda tangan digitalnya bentuk aslinya seperti apa. Ini saya tutup aja. Saya akan masuk ke sini. Oke, saya akan kirim mail dari Ono ke Ono lagi, tapi yang ini teksnya dikasih tanda tangan digital. Oke, saya copy. Caranya tanda tangan digital gimana? Caranya cuma gini aja sih. Sebenarnya saya klik ini. Di sini ada digitally sign. Tapi kalau nggak di-encrypt, teksnya nggak akan di-encrypt sih. Kalau saya klik ini aja, kita lihat lagi, dia tanda tangan digital dimasukin sekarang. Encryptnya nggak dilakukan. Kita melakukan tanda tangan digital aja. Jadi bentuknya kayak ini, softwarenya free ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, ini saya yang pakai Thunderbird. Ini free, gratis. Jadi ini bisa jalan jadi mail kita tetap mail biasa. Kita bisa tetap pakai Gmail lah, kita bisa tetap pakai mail-mail yang lain. Cuman kita kasih pengaman tambahan, enkripsi dan sebagainya, dan dia ngatur enkripsi dan sebagainya ini di atas Gmailnya kita. Oke, nah ini udah saya tanda tangan digital, nggak kelihatan makhluknya di mana, nggak kelihatan, tapi tidak saya encrypt mailnya, saya akan kirim dengan kondisi dikasih tanda tangan digital. Saya kirim sekarang, nih dikirim, nanti kita masuk. Nah ini udah masuk, coba lihat. Nah kelihatan di atas ada teksnya dikasih tanda tangan digital, subjeknya bisa kita baca. Kalau kita klik di sini, teksnya tetap bisa kita baca. Tapi di sini ada tambahan nih, OpenPGP ini ngasih tahu bahwa ini yang tanda tangan si ini loh, bisa kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini tanda tangan digitalnya bagus. Yang tanda tangannya siapa bisa kita klik di sini, kita tahu bahwa yang tanda tangannya adalah Ono W. Purbo. Bisa dibaca. Jadi fungsinya tanda tangan digital, kita ngecek teksnya benar nggak, dirubah nggak di tengah jalan. Apakah ada perubahan tengah jalan? Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangannya Ono. Kelihatan langsung di sini yang tanda tangannya Ono. Bentuknya seperti apa tanda tangan digital? Kita klik dulu ini teks. Saya akan view source. Source-nya akan kita lihat. View source. Nah, saya gedein. Tanda tangan digital yang benarnya bukan QR code, bukan URL. Tanda tangan digital benernya seperti ini, bukan public key block, bukan, nih dia. Ini tanda tangan digital. Sorry. Bentuknya seperti ini tanda tangan digital. Yang benernya, yang aslinya ya. Bentuknya kayak gini. Kemudian dirubah sama orang-orang supaya lebih manusiawi, gampang ngeceknya segala macam. Mereka bikin pakai QR code lah, pakai apa segala macam. Jadi ada tanda tangan digital yang benernya kayak gini. Dia akan ngasih KTP-nya kita, kasih kunci publiknya kita. Ini kita disebarin nih kunci publiknya di sini. Ini ada kunci publiknya. Ini key-nya kita. Kunci yang saya punya ya.
Ini yang biasanya disebarin ke orang-orang. Ini dibutuhkan buat apa? Kunci publik ini dibutuhkan, ini kan public key block. Public key ini dibutuhkan untuk ngecek. Yang tanda tangan tadi siapa sih? Ono bener atau ono bohong. Ini pakai kunci publik ini, kita bisa ngecek. Gitu. Jadi nanti tanda tangan. Nah, tadi pertanyaannya teksnya di-encrypt kagak? Kan teksnya nggak di-encrypt. Teksnya ada di mana? Teksnya ada di sini nih. Bentar. Ini dia. Ini dia teksnya. Ini dia teksnya. Bentuknya kayak gini. Kan katanya nggak di-encrypt. Kok nggak bisa dibaca? Nah, ini agak kurang ajar waktu dia ngirim. Dia akan rubah teksnya pakai base 64. Bisa nggak kita rubah teks ini supaya kita bisa baca? Bisa kita rubah. Caranya gampang. Ini saya colong dulu teksnya. Klik kanan copy. Saya colong. Nah, sekarang saya masuk ke Google aja. Base 64 converter. Ini ada converter decode encode online. Saya paste di sini, kemudian saya decode. Nanti kita baca. Teksnya dikasih tanda tiga, keluar, bisa kebaca. Jadi kalau ini bukan enkripsi ya, kita cuma ngubah encoder decodernya aja sih. Itu kalau ini bukan enkripsi, bisa dengan mudah dibuka teksnya. Ini supaya orang keder duluan lah, teksnya nggak kebaca secara langsung di code pakai base 64 gitu deh. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Saya sudah bahas enkripsi, VPN, firewall, password management, backup. Jadi yang topik hari ini kira-kira kayak seperti ini. Bisa lebih dalam lagi, cuman waktu tinggal 8 menit lagi, agak stres buat ngedalaminnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Minggu depan kita akan bahas soal bagaimana kita melakukan audit. Ini berat-berat gak berat, ini lebih ke prosedur. Bagaimana kita mengaudit manajemen security yang ada di kantor, melakukan respons terhadap insiden segala macam, dan melakukan forensik seperti apalah kira-kira. Oke. Mungkin jadi ini sebagian adalah bagian dari proses perencanaan. Waktu kita merencanakan sistem, kita harus audit sih sebenarnya. Ini audit di perencanaan sistem. Kalau ini yang dua ini adalah kalau ada kejadian apa yang harus kita lakukan. Proses forensik itu seperti apa. Dua-dua ini saya akan coba bentuknya agak santai, praktek supaya bisa kebayang. Tapi ini yang fatal di sini dah. Kalau pertama kali yang biasanya fatal di sini. Oke. Fatalnya karena banyak banget dokumen yang harus disiapkan. Sebagian besar kementerian lembaga itu jatuh karena tidak bisa nyiapin dokumen-dokumen tadi. Jadi kita perlu banyak nyiapin dokumen-dokumen supaya waktu diaudit jadi bagus. Cuman kalau boleh saran, jangan cuma nyiapin dokumen aja. Tolong kalau bisa juga dipraktekkan, dilatih ini semua supaya bukan hanya sekedar dokumen yang bagus, tapi memang juga pengetahuannya juga bagus sih. Sebagian besar dari kementerian lembaga segala macam banyaknya nyiapin dokumennya aja, tapi si karyawan, si pegawai segala macam, semua staff tidak dilatih, akibatnya bisa jebol. Oke, karena saya punya waktu sekitar 5 menit lagi, saya kasih lihat sedikit dah. Yang agak serem ya, saya kasih lihat yang tentang ransomware. Ini nggak ada di sini, tapi saya kasih lihat tentang ransomware. Masuk ke cyber security. Saya akan masuk ke ransomware. Ini dia. Ini dibikin sama teman-teman di Cyber Army. Apa yang dilakukan oleh, kalau Bapak Ibu tahu, ransomware adalah yang nyerang pusat data nasional, PDN, itu dijebolinnya pakai ransomware. Ini saya coba ketengahin ya. Oke. Jadi pusat data nasional jebolnya sama ransomware. Kemudian yang dilakukan sama ransomware, yang sebagian besar orang tahu, ransomware akan mengenkripsi semua filenya kita. Akibatnya kita nggak bisa buka enkripsinya. Nah, supaya
bisa dibuka, seringkali si penyerang atau hackernya minta duit, kira-kira gitu. Kenyataannya lebih parah dari itu sih sebenarnya. Ini ransomware simulator yang dibuat sama teman-teman Cyber Army di Bandung lokasinya. Cuman ini dia pakai bahasa Inggris semuanya karena target dia internasional. Dia dalam contoh ini dia menyebarkan 2 ransom, satu dikena di Sumatera, satu di Jawa. Oh, ada empat korban. File yang kena 13, yang dienkrip 3, total ransomnya 1 disebarin ke sini. Ini tersebar korbannya di dua lokasi, di Sumatera sama di Jawa. Oke, kelihatan di peta langsung. Kemudian kalau jadi si hacker waktu dia nyebarin si ransomnya, dia punya dashboard, dia punya apa ya, apa ya dashboard. Jadi kita bisa lihat langsung apa yang terjadi sama ransom yang dilepasin. Kita bisa lihat PC-nya nomornya berapa, nama komputernya apa, sistem operasinya apa, berapa bit, hardware ID-nya berapa, bisa dilihat semuanya. Dan dari nomor 3672 205 segala macam ini, dia bisa tahu lokasi komputernya ada di mana. Makanya dia bisa tahu dia ada di Sumatera, ada di mana segala macam dari nomor ini sih sebenarnya. Ya. Jadi dia waktu nyebarin dia bisa lihat ini semua. Jadi si hacker ngontrol banget. Dia nyebarin mana yang kena, dia bisa lihat loh. Hati-hati. Nah, terus apa yang terjadi waktu si ransomware nyebar? Yang pertama kali dilakukan sama ransomware adalah dia upload semua file datanya kita, upload. Selesai diupload, dia encrypt file-filenya. Nah, ini yang jadi masalah besar. Sebagian besar, ini ransomware yang baru-baru ya. Ransomware yang baru-baru ngerinya kayak gini. Karena selain dia nge-encrypt, dia nggak akan ngupload data. Bayangkan, data keambil, data ada kopiannya di hacker. Kemudian data di-encrypt. Udah gitu kan kita pusing karena data di-encrypt. Udah itu hackernya minta ransom kan. Kalau Anda nggak bayar sekian, saya nggak akan kasih key-nya, si data tidak akan bisa dibuka. Akhirnya sebagian orang bayar. Ini jujur ya, kalau pemerintah biasanya nggak bayar. Karena memang nggak ada anggarannya buat seperti itu. Tapi kalau swasta bayar loh. Swasta Indonesia kena. Ini berapa kali saya ngasih kayak gini di swasta, mereka bilang, kita kena dan kita bayar. Bayar, swasta kita bayar beneran. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah, oke lah data kita bisa dibuka, tapi sebetulnya hackernya punya data, kopian datanya, karena datanya di-upload. Itu ngerinya main ransomware tuh gitu. Kalau udah kena ransomware gini bahayanya. Oke. Nah, kalau udah enkripsinya berhasil, dia akan ada kata-kata sukses di sini. Itu enkripsi berhasil. Nah, kemudian kita ini di sisi hackernya kita bisa ngelihat nih ini mesin korbannya siapa segala macam, kondisi di encrypt. Kemudian ini filenya mana aja, kelihatan semua. Dia bisa ngejalanin jarak jauh loh ini. Jadi dia bisa akses komputer kita jarak jauh. Itu ngerinya dengan ransomware. Dan ini yang dilakukan sama Cyber Army, dia bikin ransomware simulator. Kalau kita lihat nih, kasih wawasan aja ya. Ada RAN simulator. Ini yang bikin teman-teman Cyber Army. Jadi kita bisa bikin simulator ransomware. Ransomware ini bisa disebarkan di kantor. Kalau ada komputer yang kena, kita bisa lihat komputer mana yang kena dan kita bisa tegur komputer. Jadi ini buat latihan sih sebenarnya, bukan buat nyerang beneran. Tapi dia perilakunya kayak yang nyerang beneran sih. Tapi buat latihan doang. Dengan cara ini kita bisa tahu siapa yang abai, nggak dengerin petuah segala macam, tegur semua urusannya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran untuk hari ini. Oke. Situ udah ada daftar hadir. Mudah-mudahan bisa diisi. Saya cukupkan dulu sampai sekian dulu. Kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada teman-teman Gramedia. Sama.